anak MD di atas puncak, di atas bayangan. Itu sekitar tahun 2018. Kalau nggak salah itu terakhir anaknya itu temannya bilang umur 21 tahun, anak Surabaya. Turun lari dari puncak, dia nggak kontrol, terus kakinya itu kena batu, guling-guling itu. Oh, jatuh ke guling-guling. Guling itu langsung di depannya kan nggak tahu ada batu besar itu langsung dok. Kalau misal bahasa mistis loh, agak lumayan sih. Oh gitu. Iya, makanya saya tidak berani. Jalur angker lah ya. Jalur, ya bisa dibilang gitulah angker. Bagi yang percaya, itu agak gimana ya? Saya sendiri aja kalau malam lewat situ meskipun bertiga agak merinding gimana gitu. Rasanya itu beda banget, suasananya itu beda. Apalagi yang pas di pertengahan itu, saya enggak mau. Soalnya sempat ada kejadian saya sendiri soalnya di situ. Saya habis jemput 3 orang itu dulu, tapi ada insiden ya makhluk halus lah biasa. Asli itu mas. Gimana tuh? Kayak kalau dibilang pocong itu kayak pocong tapi kok setengah badan gede. Nah saya tunggulah anaknya itu tadi. Tahu-tahu sampai jam 10 kalau nggak salah ada telepon. Mas, boleh minta tolong? Waduh, saya kepikiran sama anak yang satu solo hiking tadi. Ya minta tolong apa mas? Ada yang bisa dibantu? Tahu-tahu terus belum jawab sih, terus dimatiin. Waduh, saya mikir, wah, gak apa-apa ini pastinya anaknya. Saya bangunin teman saya kan tidur. Ini ada temen anak mendaki tadi yang satu, kayaknya satu tadi nyasar kayaknya. Saya sudah feeling ke situ soalnya arahnya. Masa ya minta ditelepon aku terus dimatiin, tak jam lagi nggak bisa. Coba dihubungi sama teman saya itu tadi, telepon pakai nomor biasa, beneran tersesat. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Gue sekarang masih berada di kawasan Pegunungan Jawa Timur. Kali ini gue masih di tempat kemarin ya, bukan kali ini sih, kemarin kan gue udah wawancara juga. Tapi kali ini gue orang yang berbeda. Ini gue masih di jalur Jolotundo Gunung Penanggungan, jalur yang masih terbilang muda. Dan di sini ini adalah salah satu ranger pertama yang berhasil gue temuin. Dan gue pengen tahu kisah-kisah apa aja yang pernah terjadi di Gunung Penanggungan ini, baik jalur Jolotundo, Tami Ajeng maupun beberapa jalur lainnya. Mungkin beliau bisa memberikan beberapa pengalaman yang mungkin menarik untuk kita dengar. Orangnya masih sangat muda, tapi pengalamannya boleh diadu sama lu yang udah pada lama. Asik gak tuh? Oke, langsung aja gue perkenalkan ya, Mas Yoyon. Sehat Mas Yoyon? Alhamdulillah sehat. Puasa nggak? Puasa. Pantas lemas banget suaranya. Masih ke bawah. Masih ke bawah, tanya masih ke bawah bro. Ke bawah suasana. Oke, Mas Yoyon, nih gue pengen nanya nih sama lu. Iya. Lu awal mulanya tuh bisa jadi ranger itu gimana sih? Kan gue liat, sorry nih usia lu kayaknya masih muda banget nih. Atau lu tiba-tiba bangun tidur dapet ilham, wah gue harus jadi Power Ranger atau gimana? Enggak sih, awal mula dari hobi. Awalnya hobi mendaki. Sebenarnya udah dari kecil suka main ke gunung-gunung. Bapak saya juga kan mendaki awalnya juga. Oh, bapak juga pendaki? Iya pendaki. Ide. Jadi udah dari kecil diajak ke gunung gini itu mana-mana gitu. Akhirnya udah agak gede. Dilepas boleh lah ke sana itu sama teman-teman. Dulu ada teman deket, tapi sekarang udah almarhum sih yang sering ngajak ke gunung. Almarhum.
Awal mula saya sebenarnya bukan di jalur Tunduk ini, awal mulanya saya suka di itu daki di sana di Tamiajem. Oh, jalur sebelah. Yang sebelah itu awal mulanya kan di sana. Tuh pertama saya mendaki di sana itu masih belum ada yang namanya pos perizinan kayak sekarang ini, belum ada. Dulu masih ada satu warung, itu yang namanya warung Bu Indah. Dulu masih di situ. Terus anak-anak juga registrasinya di situ. Tuh. Jadi tiap minggu saya sama teman saya naik. Kok nyaman ya di sini, kok enak ya di sini. Entah itu perasaan apa yang giring saya itu ke Gunung Menangungan. Intinya lu udah keracunan gunung. Nah, pada intinya kayak gitu. Bukan keracunan lagi, sudah diarahin. Iya. Akhirnya lambat terusan lama-lama kok ada sebuah kayak paguyuban ya di sini, ada rundingan juga. Saya kan orang luar dari Mojokerto, terus di situ kan cuma ya batasan cuma mendaki lah, bertamu lah, mendaki aja ya, suka mendaki. Terus kok ada registrasi dibentuk kayak pos gitu dulu. Oh Pak, saya tanya Pak, ini kok ya sekarang ada posnya ya? Oh iya Mas, ini ada penataannya di sini, yang ngelola ini pihak-pihak ini. Oh gitu ya. Dulu kan bapak ini sama ibu ini dulu. Oh iya sekarang ada Mas, ada lembaganya juga. Mulai tertata lah. Mulai tertata sedikit gitu. Nah tiap minggu akhirnya akrab sama anak bos. Jadi ya biasa lah kalau akrab dari situ. Udah naik aja gitu. Naik aja terserah mau kemana. Tamong nggak pulang kayak terserah kamu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak ikut ke registrasi, masuk registrasi nggak. Udah dianggap orang dalam lah. Udah dianggap orang dalam. Lama kelamaan saya ditawarin nih, Mas boleh nggak minta bantuan? Ntar Pak, ini minta bantuan kayak gimana? Ya bantu sini lah. Kayak misal nanti kalau ada pendaki yang apa sakit atau apa, bisa lah nanti informasi dari atas untuk yang dibawa. Oh boleh. Awal mulanya sih gitu, udah lama gitu. Terus akhirnya ada lembaga lagi masuk. Kayak apa ya? Mungkin dulu sih saya nganggapnya ranger lah. Wih, pakai baju oranye. Dulu kan masih belum ada baju oranye gitu, masih pakai baju biasa, cuma suka nolong gitu aja. Kan zaman itu kan masih happy lah, suka aja bantu, suka seneng gitu. Akhirnya ditawarin, kamu mau masuk gini? Masuk apa Pak? Ya masuk lembaga sini jadi relawan. Itu sistemnya bagaimana Pak? Oh, kayak gini Mas, kalau sistemnya dijelasin lah sama bapaknya kayak gini. Nanti sampean saya kasih baju ini. Nanti ada tulisannya rescue, bahwa nanti kalau misal ada pendaki minta pantauan itu langsung ke sampean, soalnya sampeannya rescue-nya di sini. Oh gitu. Tapi saya nggak bisa apa-apa loh Pak. Ya cuma bisa gini. Ya nanti ada pelatihan ikut aja ya. Nanti saya kasih tahu pelatihannya. Oh ya Pak. Udah lama berjalan, saya diikutin ke pelatihan inilah, pelatihan itulah, kayak rescue lah itu. Terus sempat ikut ke pelatihan Basarnas, masuk ke itu sih cuma penataan aja sih, pelatihan biasa, pelatihan dasar itu aja. Jadi pengembangan kayak bagaimana cara menanganin laka di gunung, terus bagaimana cara nolongin orang yang kayak gini sakit atau apa itu. Ada pembekalannya lah ya. Ada pembekalan. Di saat lo menangani kayak gitu lo udah tahu harus berbuat apa ya kan? Tuh udah. Nah kisah pertama lo nih, gue pengen denger nih. Kisah pertama, nolongin orang pertama kali. Nah, ini agak ngeri sih sebenarnya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ngerinya tuh gini. Baru pertama kali nolongin orang yang mati di tempat. Nggak kebayang itu udah yang namanya saya agak. Sorry, ini gue potong nih. Lu pertama kali nolong langsung orang meninggal? Langsung orang meninggal. Pertama kali. Itu. Saya sempat bingung juga. Bingung, takut. Di sini tuh udah kebayang sih. Nanti harus gini. Cuman pas kelihatan si survivornya. Si korban. Blank semua itu ilmunya.
jadi mau nolong itu bingung, agak gemeter, tapi mau gimana lagi, udah pakai seragam gitu. Udah gagah. Iya udah gagah, masa sih gak nolongin gitu kan. Ya jadi mau nggak mau nolongin. Ternyata awal mulanya itu sempat. Nah ceritanya gimana tuh dia bisa meninggal? Oh gini, awal mulanya itu gini. Saya sempat kan naik, sebenarnya naik. Tapi nggak sampai di tempat camp. Saya kita di pos 2 awal mulanya di bawah. Nah, itu sekitar sore, pas hari Minggu sore itu. Kebetulan saya Sabtunya nggak ngambil piket lah di situ. Saya datang Minggu aja Pak. Oh ya, saya tak camp di pos 2 aja. Oke, ya apa berangkat. Baru nyampe tuh itu ada kabaran itu tadi. Anak MD di atas puncak, di atas bayangan. Itu sekitar tahun 2018. Kalau nggak salah itu terakhir anaknya itu temannya bilang umur 21 tahun, anak Surabaya. Turun lari dari puncak, dia nggak kontrol, terus kakinya itu kena batu, guling-guling itu. Oh jatuh ke guling-guling itu langsung di depannya kan nggak tahu ada batu besar itu langsung dok. Terus ada dapat ceritanya di itu. Hantem batu kepalanya. Hantem batu. Okay. Sempat sadar katanya itu teman-teman rescue yang di atas itu bilang sempat sadar, terus pas ngevakuasi di bayangan itu enggak. Oh udah meninggal. Saya datang itu kan membawa truk bar. Benar itu. Truk bar kan saya bawa. Sorry, drag bar ini yang ini ya, tandu sar. Buat tandu sar itu. Okay. Saya bawa, saya sama teman saya itu 2 orang naik. Di atas ada 3 orang. Tahu-tahu udah itu tadi baru nyampe tuh. Langsung pleng, ilmunya itu kelihatan si survival ini. Oh. Langsung kena mental. Kena mental itu pertama kali. Terus saya dibilangin sama ada sih yang agak tua di situ. Mas, jangan mikir apa-apa. Tugasnya rescue 1 itu nolong. Itu anggapan saudara sendiri, itu baru terus masuk dikit. Jadi udah tinggal membalut gini, terus di perban, terus dulu kan masih belum ada kantong sih, cuma dibungkus aja pakai kain gitu. Udah. Tapi yang anehnya itu beban. Kok apa berat ya? Beban si mayat ini nggak normal. Agak berat gitu loh. Sebenarnya kan kalau itu kan nggak seberapa sih kan, soalnya kan posisi udah MD kan nggak ada kayak gerak-gerakan gitu. Tapi saya ngerasa itu kok beda aja sih. Beda aja. Kayak gimana gitu rasanya. Entah mungkin itu pemikiran saya pas ngeblank lihat itu tadi, entah. Kayak kurang tahu itu sih. Nah, terus sudah sampai bawah. Nih saya belum tahu nih awal mulanya anak ini kan tanya gini. Ceritain ternyata anak ini baru dah hubungin si keluarga. Dia itu cuma bertiga. Awalnya. Terus temannya itu udah geblank juga di situ, udah nggak bisa apa-apa, udah kayak orang linglung dua-duanya. Ditanyain bingung mau jawab apa. Cuma ninggal kartu pelajar aja sih. Masih pelajar? Masih pelajar. Oke. Kelas SMK. Tapi kok umurnya 21 kan saya. Umurnya 21? Wah, veteran tadi itu. Nah, itu. Oh gitu. Ya, teman sekolah katanya. Entah udah lulus, entah masih sekolah. Kayaknya sih udah lulus. Itu lukanya gimana Pak Solet? Lukanya gimana tuh? Lukanya itu yang di sebelah sini sobek, sama ini yang kebentur. Terus yang tangannya sini. Oh, guling-guling bentur-bentur. Iya, kan jatuh. Ada sekitar kurang lebih nggak sampai 50 meter sih. Tuh, guling-guling. 50 meter jauh loh, Bro. Gila. Lumayan kan struktur puncak kan gitu. Iya. Kayak gini. Kita kalau udah guling kan nggak kontrol juga, Mas. Mau nyebet apa kan gini kan bingung juga, panik kan soalnya udah jatuh. Guling-guling nggak tahunya ada batu dos gitu. Aduh. Tuh kesan pertama. Trauma nggak? Banget lah sebenarnya. Tapi dari situ memang kalau nggak dijalanin sih kita nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa mungkin.
ya ada sih yang nguatin. Jadi Rizky harus gini. Itu ada. Ya lama-lama mental pasti kebentuk. Mental pasti kebentuk. Udah sering situ, udah bantu-bantu, udah kebentuk di situ di Tamiajeng itu. Udah rame, teman-teman udah ada banyak. Entah kenapa ya. Sebelumnya saya di puncak ngetem itu kan lihat jalur kok ada candi-candi. Kok ada jalur, nyoba saya turun. Ya. Oh ternyata ini ada jalur pendakian. Terus saya tanya ke teman-teman yang di bawah. Loh, yang di jalur barat itu ada jalur pendakian? Loh ada, jalur Jolotundo. Tapi ya itu yang daki jarang. Katanya itu sebulan ada cuma 2 orang, 3 orang gitu. Tahu-tahu kok malah geser hati. Kepengen coba sana. Tapi tetap kalau minggu sana, mungkin hari biasa. Dan waktu itu kan juga masih sekolah, jadi agak bolos-bolos dikit. Gitu. Iya. Jalur Jolotundo ini kan bisa dibilang jalur muda ya, belum terlalu lama lah, masih hitungan belum nyampe 10 tahun lah ya kan, belum. Kasarnya. Artinya lu di jalur Jolotundo ini ngesar ini dari awal berdirinya jalur ini ya? Kalau saya di sini tuh bukan awal, tapi memang belum ada pos kayak gini sih. Sebelum ada pos. Ya ada pos registrasi, cuman kan hanya sekedar absensi terus parkir udah gitu aja sih. Belum ada SOP, belum ada apa, belum ada briefing terhadap pendaki. Belum. Masalah SOP juga belum tertata sih sebenarnya di sini. Yang ditekan sebenarnya kalau di sini tuh yang penting jalur aman dulu. Tuh dulu pertama kali di sini itu saya ngecek jalur, cari jalur. Ya ada sama bapak juga. Bapak saya sama temennya bapak itu tadi sering kesini kan, katanya di sini loh ada jalur sebenarnya. Jalur situs-situs juga, tapi nggak ada yang mendaki. Masa pak? Iya. Gimana yo? Eman gitu kan bapak itu. Eman, ayo dibuka. Ayo dibuka. Di situ banyak potensi banget. Banyak terutama itu masalah situs buat pembelajaran tuh, terus banyak obat-obatan tanaman herbal lah kalau di sini itu sebenarnya banyak ada. Ya gak apa-apa pak, ayo nanti teman-teman misal ada yang mau saya tarik dulu sih, saya ajak ke sini teman-teman yang bukan dari sana, yang dari luar teman saya sendiri ada. Saya ajak daki-daki sama tiap minggu naik gitu, bantu bapak bikin jalur. Pak, bikin kayak gini aja jalurnya, cari-cari yang agak-agak landai, kasihan. Karena kan saya juga kan di sana lama, jadi sedikit banyak juga tahu ritme jalur pendakian itu kayak gimana, yang lebih aman, entah itu dari binatang buas atau apa kan kita sebenarnya kan sedikit banyak itu tahu gitu loh arahnya. Nanti lewat sini aja, nanti arahnya ke sini, nanti posnya ke sini itu. Dulu itu sempat ditawarin disuruh buka, tapi saya belum bisa megang. Belum bisa ngehain. Ya pak saya mau, belum. Ya saya coba aja pak dulu, takutnya nanti gagal. Ya nggak apa-apa mas. Nah dari situ udah lama, saya sekitar tahun 2013 mungkin, 2014 itu baru di sini. Bapak dulu di sini belum ada yang namanya pos regis yang besar, terus base camp belum ada. Masih tempat kecil registrasi itu. Berarti nanti bisa dibilang nih kalau 10 tahun kemudian lu ranger paling senior di sini karena nggak ada generasi di atas lu ya kan? Iya kan? Lu ranger paling tua lu di sini berarti nanti. Sebenarnya masih muda. Iya tapi tetap aja lu ya itu kan paling senior di sini. Ya lu dari sebelum ada begini-beginian lu udah di sini ya kan? Iya. Tuh. Terus udah lama terus dulu ada sih bapak-bapak yang jaga dulu buka warung juga, ditanyain, Mas kok daki
kesini tiap minggu ada misi apa? Aku nggak ada misi apa-apa Pak. Tanya gitu. Cuma daki ada aja. misi apa? Iya. Cuma daki aja, seneng aja. Iya Mas, di sini memang jarang ada pendaki itu Mas. Adapun itu seminggu itu cuma 2 orang gitu. Walah gitu Pak. Untuk jalurnya di atas gimana Pak? Kalau jalur ya kayak gitu Mas, ya kayak gitu gimana Pak? Ya kalau orang sini kan bilang rumput timbun. Ya sih memang saya sempet kan naik juga. Sebenarnya sudah tahu sih jalur. Cuman kan lambat laun kan dari atas nih bawah. Kita benerin jalur sebenarnya udah lama tapi orang sini kan belum tahu. Berarti lu bisa dibilang lu ikut ngerintis ngebuka jalur ini ya? Bisa dibilang gitu sih. Cuman sebenarnya kan awal mulanya bantu aja sih. Iya. Kan saya tetap kembali lagi. Trahnya itu relawan. Nah, pengalaman lu nih selama lu udah berpindah ke jalur Jawa Tundo, evakuasi jenis apa aja sih yang pernah lu temuin di sini? Kalau di sini alhamdulillah cuman cedera aja sih. Cedera aja? Ya, enggak lebih. Cedera terus pernah sih ada hipotermia itu pertama. 2 kali yang di sini jalur sini. Terus cedera itu ya cuma cedera biasa. Entah keseleo, entah kram otot, itu aja. Nah bro, nih gue pengen nanya nih, kalau gue kan lebih seringnya gunung-gunung tuh di Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, dan di sana itu ada peraturan di mana minimal pendakian itu 3 orang. Nah 3 orang, kenapa 3 orang? Andai kata ada apa-apa di atas bertiga, yang satu bisa turunnya di bantuan, yang satu bisa nemenin si korban. Nah kalau di sini sendiri masih boleh sendiri berarti ya? Kalau di sini sendiri masih boleh. Oh masih boleh. Asalkan memang satu wawasan mencukupi. Oh ini orang udah punya jam terbang. Udah punya jam terbang. Oke. Tuh. Yang kedua pengalaman juga banyak lah. Wawasan juga kan nyangkutnya banyak sebenarnya wawasan pendakian. Betul. Itu. Betul. Jadi kalau solo hiking berarti dia memilih solo hiking sudah benar-benar siap akan resiko yang ditanggungnya. Nah pernah nggak ada yang sok-sokan solo hiking tapi bisa dibilang ya masih sekedarnya lah skillnya? Ada. Gimana tuh? Sering. Jadi awal mula ceritanya pas di sini kebetulan saya itu jaga cuma 2 orang. Sekitar hari kalau nggak salah itu hari Jumat sore tahun itu baru ada mungkin 6 bulan kemarin. Baru 6 bulan kemarin. Ya lucu sih tapi gitu loh. Kenapa gimana tuh? Kalau masalah outfit sih oke, saya lihat pendaki banget nih. Ya, gayanya ya. Gayanya udah pro lah banget. Udah pro. Terus udah tanyakan ke registrasi, "Mas, mau mendaki?" "Oh ya, ini parkirnya taruh mana?" "Itu motornya langsung aja Mas, taruh situ. Nanti ada tugasnya juga yang ngatur." "Oh ya Mas." Udah naruh sepeda terus ke tempat regis. Kebetulan saya yang regis juga. Karena di sini juga kan cuma 2 orang. Jadi giliran lah. Nah, iya Mas, langsung diisi aja. Tuh. Jadi dia sudah ngisi, saya tanyain lah. "Mas sendiri?" "Iya Mas sendiri." "Dari mana?" "Saya dari Jombang," bilangnya gitu. "Pernah solo hiking sebelumnya Mas?" "Iya Mas, pernah Mas, saya sering lah malah." Sering. Mantap. "Bawa perlengkapan apa aja Mas?" "Ada Mas kalau senter." "Oh ya, terus air?" Kalau di sini kan air juga ada kan, kalau di Bekal sama Menawan sini air nggak ada di atas, bawa dari base camp semua. Nah, kalau sudah itu tadi saya tanyain, barulah saya kasih tahu, "Mas, udah pernah lewat sini apa belum?" "Belum Mas, baru pertama kali." "Waduh, kalau baru pertama kali kenapa nggak berangkat siang apa pagi Mas?" "Saya tadi itu Mas, masih ke rumah gini-gini, alasannya nggak tahu lah." Jam berapa sih itu dia datang? Kurang lebih jam 3 sore baru sampai di base camp. Oh udah pasti gelap dong naiknya. Udah pasti gelap. Nah karena inisiatif saya kan kalau naiknya jam segini pasti turunnya malam, nggak mungkin nggak. Makanya saya tanyain. Terus yang kedua kan saya tanya jalur, kok belum pernah lewat sini, kok berani berangkat sore. Gitu. Sebenarnya kalau solo hiking saya sendiri juga agak takut.
Kita aja masih mikir ya. Iya, mikir. Ya takutnya tadi kan kalau misalnya ada apa-apa, ya meskipun sering ke gunung mana-mana kita kan juga nggak tahu, Mas. Alam kan juga gitu, beda lah. Nah udah, habis itu saya briefing jalur. Mas, kalau dari base camp nanti sampai ke sini, arahnya ke sini, nanti ketemu pos 1, 2, 3, 4. Nanti ketemu candi ini, terus sampai puncak. Nah, nanti kalau sudah sampai puncak, Mas, tetap kembali lagi ke jalur umum, jangan sampai ke jalur lain. Soalnya di puncak ada 2 jalur, kalau ke arah Bekel kan. Itu tadi kan arahnya ke Bekel sih, Masnya tadi. Oh iya, Mas. Udah paham, Mas, masalah jalur. Sudah, katanya dia. Saya lihat, Mas, pakai sepatu ya? Iya. Bawa jas hujan nggak? Kebetulan itu pada hujan, musim hujan sih. Oh ya udah, Mas, kalau misal peralatannya sudah lengkap, oke, nggak apa-apa. Lah saya tunggulah anaknya itu tadi. Tahu-tahu sampai jam 10 kalau nggak salah ada telepon. Mas, boleh minta tolong? Waduh, saya kepikiran sama anak yang satu solo hiking tadi. Ya minta tolong apa, Mas? Ada yang bisa dibantu? Tahu-tahu terus belum jawab sih, terus dimatiin. Waduh, saya mikir, Mas, ada apa-apa ini pastinya anaknya. Saya bangunin teman saya kan tidur. Ini ada teman anak mendaki tadi yang satu, kayaknya satu tadi nyasar kayaknya. Saya sudah feeling ke situ arahnya. Masa ya, minta ditelepon aku, terus dimatiin. Tak jam lagi nggak bisa. Coba dihubungi sama teman saya itu tadi, telepon pakai nomor biasa. Beneran tersesat. Dia turun ke jalur yang satunya lagi. Oh, dia ngomong dia tersesat? Iya. Katanya itu jalur kembali ke jalur umum itu nggak ada. Malah belok ke arah jalur itu adanya. Kan saya heran. Udah jelas jalannya itu besar, plakat sudah banyak. Sampai bingung ya. Saya tanyain, Mas, posisinya itu di mana? Coba kalau bisa sampean geser-geser dikit cari sinyal lah HP-nya. Oh iya, Mas, sebentar. Itu udah malam banget loh. Sampai saya telepon itu anaknya kayak gemeter-gemeter kayak gimana. Mungkin panik mungkin anaknya. Atau apalagi kan sendiri. Nah itu. Terus dia itu ngubungin lagi. Coba, Mas, sampean share log aja. Siapa tahu bisa. Kan ada. Saya tanyain dulu sih sebenarnya, Mas, sampai punya aplikasi Osmap apa enggak? Oh ada, Mas, coba saya lihat. Ada, terus saya lihat di sini petanya, peta Osmap dari HP saya itu. Ada. Ternyata di jalur yang itu tadi pindah jalur. Pindah jalur, jadi dia turun nggak lewat jalur yang satunya lagi. Yang dia berangkat tadi, ternyata turun yang jalur satu yang memang kita larang sih sebenarnya. Kenapa tuh dilarang? Bukan jalur umum pendakian, itu jalur orang ritual sebenarnya. Oh, jalur ritual. Iya, beda. Boleh sih naik dari sini, asalkan nggak sampai jam 12 siang gitu aja. Dan itu arahnya ke Candi Kendali Soto. Kalau misal bahasa mistis loh, agak lumayan sih. Oh gitu. Itu, iya. Makanya saya tidak berani. Jalur angker lah ya. Jalur, ya bisa dibilang gitulah angker. Bagi yang percaya, itu agak gimana ya, saya sendiri aja kalau malam lewat situ meskipun bertiga agak merinding-merinding gimana gitu. Rasanya itu beda banget, suasananya itu beda, apalagi yang pas di pertengahan itu, saya enggak mau, soalnya sempat ada kejadian saya sendiri soalnya di situ. Saya habis jemput 3 orang itu dulu, tapi ada insiden ya makhluk halus lah biasa. Asli itu, Mas. Gimana tuh? Kayak kalau dibilang pocong itu kayak pocong, tapi kok setengah badan gede. Setengah badan? Ya, gede segini. Pocongnya tuh segini. Bawahnya? Enggak ada. Nempel di batu gitu aja kamu benggol. Oh, segini doang, tapi gede? Gede. Oke. Itu entah sih, itu halu apa. Enggak, tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya merindingnya beda. Rasanya itu beda banget. Nah, itu pas sekitar jam 9 pada 9 malam sih. Jemput pas turun itu. Saya nggak berani bilang soalnya saya bawa ada cewek 3 kan juga kan. Tetok turun situ kemalaman. Yang jemput sendirian juga. Waduh, itu yang rasanya beda banget.
yang di sini jalur. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Itu nggak ada unsur ganggu atau enggak. Itu wajar lah, setiap gunung pasti ada. Kalau nggak mau ketemu gitu di kamar aja di rumah. Nah, gitu aja, anteng enak gitu ya. Nah terus balik lagi nih tadi belum selesai. Yang anak sendirian ini gimana tuh? Pas lu samperin? Saya sudah samperin anaknya itu tadi nangis. Aduh ya Allah. Lagi nangis? Iya. Nangis ngejang-ngejang ini Mas. Ngejang-ngejang gimana sih? Pas ketemu kan di itu. Dia tuh ngeliat dari bawah sebenarnya center-center. Mas. Saya gerakin. Mas. Dia bilang nyolot. Mas tolong. Ya kan saya. Wah itu anaknya itu kan. Tolong Mas tolong. Ya saya sebentar tunggu. Ayo Mas tolong. Iya sabar ya. Saya kan jalan ya. Aduh capek juga agak lari ya. Kasihan sendirian juga. Pas ketemu itu udah ngajar. Tolong Mas tolong. Sampai saya mau dirangkul-rangkul. Ya Allah. Nangis. Mas katanya itu sampai. Katanya udah sering solo hiking. Sampai saya gak bisa ngomong guys. Sering solo hiking. Sering kemana-mana sendiri itu kan. Ya tapi ya gak gitu juga Mas. Makanya saya tanya tadi sampean sebelum berangkat. Yakin solo hiking. Iya Mas tak kira itu kayak di gunung-gunung itu loh Mas biasa. Tapi kok di sini beda? Ya beda Mas kalau di sini Mas. Ya udah jangan cerita di sini di bawah aja ayo turun soalnya sudah malam. Kayaknya anaknya agak apa ya? Ada kayak halu-halu banget gitu. Jadi perasaannya itu pas saya ajak turun itu kayak nengok kanan nengok kiri cepet jatuh juga. Kasihan sebenarnya. Mungkin masih ke bawah perasaannya. Udah panik mentalnya udah panik, kena. udah down banget kayaknya itu. Udah ngeliat apa-apa udah berbentuk sesuatu. Iya. Udah bayangin gimana tadi kalau gak ketemu misalnya gitu. Matinya bukan karena hipo, mati ketakutan. Ketakutan atas kejadian sendirian dilalui. Gitu. Ya gak apa-apa sih kalau masalah solo hiking itu gak apa-apa. Tapi yang penting itu tahu wawasan juga. Yang penting satu mental utamanya. Safety juga penting. Itu kalau dari saya pesennya itu aja. Safety ada, mental nggak ada ya repot juga. Ya repot juga. Yang susah ya anak saran ya. Jemput lagi Pak minta tolong. Aduh ya siap. Aduh ada lagi yang seru gitu ada. Gimana tuh? Saya kira itu ada intensitas Pak minta tolong itu ada. Ternyata itu dehidrasi kehabisan air. Aduh. Sebenarnya kalau di sini juga di briefing juga sih Mas sebelum berangkat juga kan di sini juga di briefing tuh. Jadi anak pendaki yang datang itu enggak langsung registrasi berangkat, enggak. Oh, ada pembekalan materi lah ya. Ada pembekalan materi ada di sini. Jadi sebelum berangkat habis regis Mas kumpulin dulu grupnya teman-temannya kita briefing jalur sama perlengkapannya siap apa enggak, kalau enggak siap jangan naik. Keras. Bukan keras sih tegas mungkin. Ya harus. Ya daripada dia turun kantong mayat. Nah itu yang susah. Daripada nanti kita juga yang repot. Iya. Ditanya-tanyain orang tuanya. Aduh. Betul. Malah kasihan orang tuanya juga niatnya ke gunung refreshing, happy juga malah kena bencana kan kasihan. Itu kalau dari sini memang di briefing masalah jalur perlengkapannya juga. Yang penting ditegasin itu kalau di sini tuh perlengkapan. Terutama di musim hujan. Iya. Kalau bagi saya itu wajar sih pakai sandal. Yang penting tahulah aturan. Tahulah sebenarnya bukan aturannya. Tahu mana yang dipijak. Tahu atas dirinya sendiri. Intinya pengalaman lah. Dia udah mengerti mana yang harus diinjak, mana yang apa. Betul. Lebih baik lagi ngikutin SOP yang ada, pakai sepatu. Harus pakai sepatu kan lebih aman gitu loh. Kalau masalah kenyamanan sih, ya memang ada yang nggak nyaman sih, ada. Cuma kan lebih aman lagi pakai lah. Betul. Kita kan nggak tahu kalau turun gini kan kita ngicek batunya kalau nggak pas kan juga kena kaki lecet juga kan nggak enak. Besar lagi nanti yang dihubungin Pak minta tolong ya itu tadi kan sudah di briefing gini. Aduh teman-temannya. Nah lu pengalaman lu nolong nih dalam satu malam pernah nggak lu lebih dari sekali? Pernah. Oh ya? Pernah. Dulu itu yang nggak dulu sih.
waktu kemarin deket aja. Itu posisi hujan juga kemarin yang agak ngeredet hujannya. Saya itu ngetem terakhir hari Minggu itu sekitar jam 5 sore. Udah mau turun nih, kita sama teman-teman udah ada yang banyak lah yang sudah turun, tinggal beberapa sisaan. Tapi tetap kita tunggu. Udah rombongan terakhir, barusan sampai di posko, di pos 4 gitu. Ada si temen yang dari pos perizinan itu ngoling. Mas, ada yang pingsan di bawah. Di mana? Dekatnya pos 3. Wah, itu langsung sontak kan saya. Di situ ada cuma 3 tim, 3 orang. Otomatis saya tinggal 1. Pasti saya butuh 2, soalnya pingsan. Saya nggak bisa kalau pingsan saya sendirian. Pasti saya ngajak teman. Betul. Turun, ketemulah si survival. Saya bawa turun sampai ke warung tadi yang di pertengahan itu kan ada warung. Saya taruh dulu di situ. Baru duduk naruh itu, dihubungin lagi ada anak yang dari penanggungan terakhir yang saya tungguin itu. Ternyata itu yang kena sakit. Dia bilang laporan temennya itu kena hipo, cowok sih. Ternyata pas saya naik sama teman saya itu dari warung itu langsung naik, lari saya teman saya itu. Waduh, itu gerimis juga. Waduh, kasihan ini. Saya sempat nggak bawa bekal sama sekali. Sebenarnya kan nggak boleh, harus bawa sih. Saya naik, ketemu si survival lah. Nah, kebetulan di base camp pos 4 kan juga ada tim 1, tinggal 1 orang. Saya oper nih. Nih, kamu di sini, saya tak ngajak yang ini aja naik. Yang ini kecapean kayak teman saya. Tak suruh bikin ya ada sih sisa logistik kalau di situ. Naik jemput yang itu tadi, ternyata itu anaknya udah nggak kuat jalan, udah pucet banget, kedinginan, bajunya basah itu. Saya gendong turun sampai posko ditangani sama teman-teman. Saya gendong lagi sama teman-teman turun, gantian itu. Aduh, betapa capeknya. Semalam 2 kali. Edan, gila. Ada sih cerita yang unik lagi, Mas. Bagi saya tuh unik, seunik-uniknya. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Dulu kan ada sekitar 9 orang lah yang naik ke penanggungan. Itu tektok sebenarnya. Perangkatnya itu pagi banget. Katanya itu dari base camp itu sekitar jam 3 lah. Jam 3 malam. Jam 3? Wow, masih gelap. Masih gelap ruput lah. Dia naik sampai pos 4 itu agak pagi. Sebenarnya sempat saya tanya kok si anaknya itu, Mas mau kemana? Saya mau ke penanggungan, Mas. Tapi saya berhenti dulu, capek. Oh iya, nggak apa-apa, nyantai dulu. Berapa orang, Mas? 9 orang. Oh iya, Mas, nggak apa-apa. Hati-hati. Perlengkapannya cukup. Tetap kan saya tanyain kan juga. Saya juga kan di sini sebagai resi juga kan wajib tuh tanyain itu. Udah saya tanyain. Terus dia naik, lanjut lagi. Pas turun itu sekitar jam 3 sore kalau nggak salah. Itu terakhir itu rombongan yang penanggungan, nggak ada lagi. Turun di base camp di pos 4 itu tadi nyantai-nyantai kok bicarain temennya yang ditinggalin kan. Sempat saya mau tanya, cuman nanti aja dulu lah. Saya dengerin aja. Terus ya bener, akhirnya ada 1 orang itu yang nyamperin saya. Mas, minta tolong dong, Mas. Minta tolong apa, Mas? Teman saya itu tadi yang di puncak masih belum turun, Mas, dari tadi. Loh, kenapa saya tinggalin, Mas? Tadi saya disuruh turun duluan, Mas, soalnya dia kan kakinya kayak capek. Lah ini yang bahaya. Waduh, orang kecapean ditinggal sendiri. Kalau itu jangan ditinggalin, Mas, lagi kasihan, Mas. Iyalah, misal dia itu mampu buat jalan lagi, kalau nggak mampu gimana? Wah, itu tadi, Mas, udah dari tadi sebenarnya saya lama itu malah nunggu di atas, Mas. Oh, udah dari tadi, iya. Tuh,
Terus saya ngontek anak bawah ada yang naik 1, saya juga naik. Jadi dari base camp ke pos 4 kan lumayan jaraknya ya, dari pos 4 ke puncak kan ya juga lumayan, jadi beriringan gini loh. Jadi otomatis kalau misal aku sudah ketemu survival, saya bawa turun kan pasti ketemu teman saya ini tadi, ya, bisa over gitu. Nah, itu pas saya naik lokasinya itu pasti saya ditanyain, Mas ini lokasinya di mana terakhir? Di puncak Mas. Waduh, gambaran saya udah di puncak. Waduh, lumayan jauh kalau di puncak ya. Namanya siapa? Namanya ini Mas, ciri-cirinya kayak gini-gini. Anaknya pakai kacamata, pakai baju biru. Oh ya Mas, nanti saya berangkat. Nanti saya itu jemput temennya Mas yang di atas. Saya prepare lah perlengkapan, roti, air, pasti. Sama obat-obatan tetap nggak lupa itu. PPGD itu. Saya bawa naik. Sampai pertengahan saya panggil-panggil, kok nggak ada respon sama sekali. Kok nggak ada kontekan sama sekali sama teman-teman juga. Cobalah saya kontak yang di bawah tadi. Katanya udah naik teman-teman. Saya suruh bawa teman satu lagi, si rescue satu lagi, dia nyusul lagi, 3 orang. Terus saya naik lagi agak deket puncak sih. Saya teriakin, Mas, kok nggak ada yang naik? Terus sempet saya denger gitu, kayak ngorok gitu. Terus kayak suara kayak ngos-ngosan, napasnya ngos-ngosan. Apa ya Mas, anak itu tadi? Saya noleh gini, sempet saya kaget sebenarnya. Kok di bawah, nah ini kok sembunyi di semak-semak gitu. Saya colek-colek gini, Mas, diem aja. Saya kira deh, waduh, pikiran saya itu kan blank. Waduh, anak-anak ini jangan tadi jatuh terus mati ya. Pikiran saya jelek soalnya itu. Ternyata enggak. Pas saya jawi lagi, dia itu kayak gerak-gerak gini loh. Tahu-tahu ada kontekan kan HT, suara HT kan yang gerak-gerak gitu. Baru ya, Mas. Saya kan sempat kaget kan, awalnya kan kelihatan cuman kepalanya doang kan, tiba-tiba kok noleh gini, saya kaget. Wih, Mas, orang ya? Ya orang Mas. Sampai keringetan gini loh Mas, saya masa bukan orang. Saya kira setan Mas, jemput saya mau mati. Ya Allah Mas, ayo naik Mas, ayo naik. Malaikat maut. Iya, jangan sempat habis saya tarik, naik, saya dudukin, saya kasih minum, saya kasih roti. Mas makan dulu, makan. Iya Mas, beneran Mas. Saya kira setan loh Mas. Tapi saya tadi udah bikin itu kok Mas, video kok Mas. Video apa Mas? Misal saya nggak ketemu kan masih ada video buat kenang-kenangan untuk keluarga. Ya Allah Mas, ayo turun, jangan pikiran kayak gini Mas. Video wasiat. Mas, iya. Kok sampai segitunya anak itu? Aduh, ya Allah. Kan gitu, jadi apa ya? Jadi kayak capek langsung hilang gitu. Lucu, ada lucunya. Iya, tapi agak greget juga. Kamu kok bisa bikin gemesin. Kok bisa bikin acara kayak gitu? Video wasiat lah. Tapi kasihan juga sih Mas, anaknya nggak bisa jalan. Saya berdiriin, udah nggak kuat jalan, kelelahan otot, udah kecapean banget kayaknya. Kayaknya itu anaknya terlalu memaksa banget sih kayaknya. Dari bawah sampai puncak itu. Sebenarnya kan nggak boleh ngabisin tenaga terlalu full, soalnya harus ada sisa tenaga buat turun. Itu yang nggak dikasih tahu. Itu nggak, yang gue bingungnya itu kenapa temennya bisa ninggalin gitu. Dengan kondisi teman sakit ditinggalin sendiri, itu kan kacau banget kalau saya. Entah itu memang anaknya ego sih, bisa aja. Ya kan namanya pendaki sekarang kan juga gitu. Iya. Kita aja yang biasanya nge-briefing juga gitu bingung. Ngarahin juga bingung. Sudah biasa Mas. Ya biasa sih, ya biasa mendaki. Cuma kalau masalah wawasan pengetahuan kan nggak semua orang juga bisa masuk. Betul. Nggak bisa ngelakuin juga itu. Apalagi kalau apa ya, kalau misal dari saya sendiri kan si rescue katakanlah paling muda, terus kayak misal ada yang bapak-bapak tua kan kita juga gak enak ngerasa
aku wis tau nang tim. Iya. Lu bocah tahu apa sih? Ya, gitu. Yang gak susah kan di situ. Itu yang susah. Terus belum ketemu lagi anak-anak yang aku pernah kemana-mana mas, tenang aja mas. Waduh. Gayanya udah kayak paling iya. Iya, paling iya. Ternyata iya. Ternyata iya. Aduh, sakit semua. Tapi sih kalau gue jadi lu tuh temennya 8 orang tuh habis gue maki-maki tuh kalau gitu tuh. Ya sudah, saya marah-marahin di atas mas. Gitu. Mas besok-besok lagi kalau ditinggal kayak gini sampean mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Iya mas. Ya bukan iyanya gitu mas. Ya itu temennya sampean berangkatnya bareng lu. Iya. Berangkatnya sama-sama, masa pulang tinggalin. Terus kalau ada apa-apa nanti yang turut tanggung jawab keluarganya siapa? Masa saya? Saya kan di sini nolong malahan, bukan bertanggung jawab. Gitu. Ya mas maaf. Ya besok-besok jangan diulangi lagi lah. Kalau misal ada temennya nggak kuat, rundingan sama teman-teman, gimana enaknya. Kalau ada yang memang ada yang kepingin muncul ya kesepakatan lah, paling nggak itu ada koordinasi sama grup. Minimal kalaupun begitu ada yang nemenin lah, 1-2 orang. 1-2 orang. Nggak boleh sendirian begitu. Nggak kemuncak tak nemenin ini aja, nggak apa-apa juga. Itu lebih baik kayak gitu. Kalau memang kompak ya udah kita turun semua, itu lebih. Oke, nih menarik juga ya kisah-kisah suka dukanya jadi ranger gunung nih. Cuma sih tadi keren tuh yang lo bilang tadi, kalau di sini tuh sebelum berangkat ada pembekalan materi terhadap para pendaki ya. Karena jujur aja gini mas, gua di beberapa gunung di Jawa Barat, bahkan gunung bisa dibilang pendakiannya sudah tergolong besar lah, orang yang sana itu juga belum tentu ada kayak gitu. Nggak semua ada, tapi lu di sini ibaratnya yang masih pendakian masih tergolong muda lah, tapi lu SOP lu udah oke banget menurut gua. Itu bener-bener kelihatannya sepele, tapi itu ngebantu banget loh. Buat orang-orang terutama yang pendaki-pendaki baru ya, itu dikasih bekalan gitu tuh minimal dia ada gambaran gitu. Iya, dan di Jawa Barat itu gua nggak semuanya begitu bro. Belum tuh ada tuh pembekalan materi kayak gitu tuh. Briefing lah. Iya, briefing gitu belum tuh ada ya. Paling cuma sekedar cek kesehatan, simaksi, udah jalan gitu doang, udah nggak ada briefing gitu sih. Nggak tahu ya. Kalau di sini kan mungkin rata-rata mungkin gunungnya pendek aja sih. Tapi kan pembekalan juga penting, apalagi kalau di sini di naungan Via Jalur Tondano juga sendiri kan tim juga minim banget gitu. Bukan berarti kita nggak mau ngerekrut sebenarnya, tapi kita kalau bahasanya itu kita belum menemukan lah. Sementara ini biar sedikit tapi solid ya, gitu aja dulu ya. Tapi ya pasti adalah pelan-pelan. Ya, meskipun tim kurang, setidaknya kita kan dari briefingan itu jelas. Yang penting utama itu briefing sebenarnya. Informasi terakhir, pos terakhir ya briefing itu tadi. Betul. Informasi yang bisa didapatkan dari situ. Adanya pos kan juga membantu teman-teman, ada kesulitan apa, mas ditanya di sana itu ada apa aja gini-gini. Terus campnya di mana kan lebih baikin kayak gitu pendaki. Dan ini nih sebelum kita tutup, nih pesan-pesan lu apa aja nih buat para pendaki terutama yang pengen naik, nggak cuma Penanggungan lah, ke semua gunung lah. Yang penting itu pesan saya yang penting safety lah. Safety ya. Safety aja penting banget, jangan melangkain SOP yang ada di tempat lah. Itu loh. Karena SOP dibuat itu kan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Kita juga nggak, ya kalau dibilang pernah kemana-mana sih, ya pengalaman juga. Tapi jangan ngeremehin sih. Ya. Betul. Karena masing-masing gunung tuh mungkin beda tata caranya. Beda. Di gunung A lu boleh begini nggak apa-apa, tapi di gini belum tentu. Karena bisa treknya beda, jalurnya beda, ya kan? Iya, gitu. Meskipun gunung ini yang kecil, tapi ya juga bukan bisa dibilang kecil banget. Bisa strukturnya agak. Iya. Itu. Yang gua gunung ini terus terang belum pernah, tapi yang gua rasain tuh kayak kalau gua di Jawa Barat, gunung gede itu 3029 lah, segala 299 kalau 2995 dibanding Gunung Salak yang cuma 2000. Itu kejaman Gunung Salak, bro. Jadi jangan pernah lu meremehkan gunung berdasarkan MDPL-nya. MDPL yang lebih rendah belum tentu itu lebih mudah.
Gila, disalak gua. Ini ketemu dagu, Bro. Bisa jadi itu. Iya, aduh. Bisa manjat sama ngerengkel gitu. Bener, tapi gunung yang tinggi belum tentu gitu. Jadi artinya jangan pernah kita nggak pernah tahu gunung ini tingkat trikinya seperti apa, kesulitan seperti apa ya kan. Betul. Makanya dengerin itu base camp gitu loh. Itu. Itu yang penting itu. Safety juga, wawasan penting juga. Nah, tuh. Lo dengar tuh, biar muda tapi bijaksana kan. Ya. Ntar lu mudah-mudahan tuanya nggak cepat busuk nih. Canda, Bro. Oke deh, kalau gitu. Kayaknya nanti buat lo yang pengen ke Gunung Penanggungan dan butuh literasi ataupun butuh guide, butuh segala macem, lo bisa hubungin Bang Yoyon. Nanti nomor teleponnya akan gue taruh di sini. Lo apa nggak nomor telepon lo? Apal. Nah, lo sebutin dari sini. Nomor telepon lo berapa? 0819 3997 3797. Nah, tuh. Lu tinggal ulang tuh berapa kali tuh sambil lu catat ya. Dan lu nanti bisa telepon dia dulu kalau mau datang hari apa dan bagaimana, kebutuhan lu apa aja, lu mau disiapin apa aja, nanti bisa diantar, bisa ditemenin sampai turun bahkan ya. Bisa itu bisa diatur. Basic juga, porter juga. Iya, asal harganya cocok, Bro. Lu canda, dia orang yang asik, tenang aja, nggak mata duitan slow. Oke, kalau gitu gue tutup dulu episode kali ini. Gue Arfi dari Jaja Malam dan Mas Yoyon, makasih banyak untuk waktunya dan gue udah diterima di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh.